kaitan niat dan amal itu seperti pondasi dan bangunannya. Jika pondasi satu bangunan kuat, maka bangunannya akan kuat. Tapi sebaliknya, jika pondasi satu bangunan itu lemah, maka bangunannya pun akan lemah, gampang roboh. Itulah analogi yang digambarkan oleh Imam Haddad. Jadi niat itu ibarat pondasi, sementara amal ibarat bangunan. Kalau niatnya benar, maka amalnya benar. Tapi kalau niatnya salah, maka amalnya pun salah. Dan dalam konteks ibadah, jika satu ibadah dimulai dengan niat, maka ibadahnya sah. Tapi jika satu ibadah tidak dimulai dengan niat, maka ibadahnya tidak sah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Haddad. Saya bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Bermula ini yaitu suatu fasal. Wa alaika ya akhi, atasmu wahai saudaraku, bi islahin niyati, untuk memperbaiki niat, wa ikhlasiha, dan memurnikannya, wa tafaqqudiha, serta memeriksanya, wa tafakkuri fiha, dan berfikir tentangnya, qabla dukhuli fil amal, sebelum engkau beramal. Kenapa demikian? Fa innaha asasul amal, karena sesungguhnya niat adalah pondasinya amal. Wal a'malu tabi'atun laha, dan seluruh amal mengikuti niatnya, hasanan wa qubhan, baik dari segi bagusnya atau jeleknya, wasihhatan wa fasadan, dan dari segi sah dan tidaknya. Jika niatnya baik, maka amalnya baik. Dan sebaliknya, jika niatnya buruk, maka amalnya buruk. Dan dalam konteks ibadah, jika satu ibadah dimulai dengan niat, maka ibadahnya sah. Dan jika tidak dimulai dengan niat, maka ibadahnya tidak sah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda. Apa sabda beliau? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Fa'alaika, dan atasmu wahai saudaraku, an la taqula qaulan, jangan mengucapkan suatu ucapan, wala ta'mala amalan,
dan jangan melakukan suatu perbuatan. Wala ta'zama ala amrin, dan jangan bertekad untuk melakukan sesuatu illa, kecuali wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarruba ilallah, engkau berniat melakukan yang demikian itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Wabtigho as-sawabi, dan mencari balasan pahala alladzi rattabahu subhanah, yang telah dijanjikan oleh Allah, alal amril manwi, atas satu amal yang diniatkan, min babil minnati wal fadli, itu semua melainkan kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kalam Imam Haddad yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi dari kalam beliau tadi ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Pertama, urgensi memurnikan niat. Memurnikan niat bahasa Arabnya apa? Ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlason, memurnikan. Jadi yang namanya ikhlas adalah memurnikan. Maka memurnikan niat bahasa Arabnya adalah ikhlasul niyat. Nah, kata Imam Haddad, pentingnya kita memurnikan niat, pentingnya ikhlas dalam berniat. Artinya apa? Artinya ketika kita beramal, maka kita harus memurnikan niat kita. Jangan sampai ada niat-niat selain Allah. Yang namanya murni kan, artinya bersih, semata-mata karena Allah. Saya tanya kepada hadirin sekalian, ada dua orang, satu memberikan bantuan kepada fakir miskin karena kasihan, dan satu orang lagi memberi bantuan kepada fakir miskin karena Allah. Kira-kira yang benar yang mana? Yang karena Allah. Jangan kita memberi bantuan kepada fakir miskin hanya karena kasihan. Kenapa? Karena konsekuensinya ketika kita tidak kasihan lagi, maka kita tidak akan membantunya lagi. Kita memberi bantuan kepada fakir miskin niatnya untuk dia makan dan memenuhi kebutuhan. Tapi kemudian fakir miskin itu malah menggunakan uang yang kita berikan untuk jalan-jalan. Kecewa enggak? Kecewa, Pak. Ya. Kenapa kecewa? Karena kita memberikan bantuan bukan karena Allah, tapi karena kesian. Maka ketika kita melakukan sesuatu tidak karena Allah, siap-siaplah kecewa. Ya. Nah, sama seperti kita tadi memberikan bantuan kepada fakir miskin atau siapapun itu, tapi niatnya bukan karena Allah, cuman karena kemanusiaan, karena kesian, itu salah. Kenapa? Karena itu dapat memberikan kekecewaan kepada kita. Itu masih mending kalau kecewa doang. Bagaimana kalau kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang tersebut? Itu bisa menghilangkan pahala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit sedekah.
Jadi kalau kita mengungkit-ungkit kebaikan kita, mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit jasa kepada orang lain, maka sungguh itu dapat menghilangkan pahala kebaikan kita. Ya. Nah, jadi seperti itu yang dikhawatirkan ketika kita melakukan sesuatu tidak karena Allah. Maka kemungkinannya kitanya kecewa, kemungkinan yang lain juga pahala yang sudah kita dapatkan bisa hilang karena kita ungkit-ungkit, atau wal adha, menyakiti orang yang pernah kita bantu. Ya, itu semua dapat menghilangkan pahala kebaikan. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul itu adalah kita memberikan bantuan kepada orang karena Allah memerintahkan kita untuk membantu seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Jadi kita memberikan bantuan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, niatnya karena Allah. Jadi bukan semata-mata karena kasihan, bukan semata-mata karena kemanusiaan, bukan. Karena Allah yang menyuruh kita untuk peduli kepada sesama manusia. Itu alasannya. Karena Rasul memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Itu prioritas utamanya, ya. Dan kalau kita melakukan itu, pertama gak bakal kecewa. Yang kedua, pahala aman, tidak akan dibatalkan dengan kita mengungkit-ungkit dan lain sebagainya, ya. Kenapa? Karena Allah. Karena kita melakukan semua itu dasarnya karena Allah. Ya, kita memberi bantuan kepada fakir miskin, niatnya untuk dia makan, bekal hidup dia bersama keluarganya. Tapi kemudian uang yang kita berikan dipakai judol. Kira-kira bagaimana? Secara kemanusiaan, kalau kita ngomongin emosi enggak? Emosi, kita punya nafsu, aing hayang mantuan, tapi malah dipakai judol. Emosi kita, Pak. Kenapa? Tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Itu kalau enggak karena Allah. Tapi kalau seandainya kita karena Allah, ya sudah. Kata Allah, berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, aku melakukan itu karena Allah yang menyuruh. Dan sekarang aku sudah mendapatkan pahala dari Allah. Maka terserah, baik dia menggunakannya sesuai amanah atau tidak sesuai amanah. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya dengan dia selesai. Itu tinggal urusan dia dengan Allah. Maka kalau kita niatnya karena Allah, kita tidak akan mengungkit-ungkit ketika bantuan yang kita berikan kepada dia tidak digunakan sesuai dengan amanah. Insya Allah nggak akan kecewa karena tujuan kita pahala dari Allah, bukan merubah hidup dia. Tuh. Kalau tujuan kita merubah hidup dia, ya, maksud pemberian kita digunakan sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita, kecewa kita, Pak. Betul ya? Tapi ketika yang kita harapkan adalah pahala dari Allah, gak bakal kecewa. Ketika kita memberikan bantuan, kita dapat pahala dari Allah, selesai. Adapun amanah tidak amanah itu urusan dia dengan Allah. Begitu ya? Itu niat yang benar. Jadi melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena sesuatu yang lainnya. Bahkan melakukan sesuatu karena kemanusiaan pun bisa salah. Seperti tadi contohnya, ya. Di dalam Sahih Bukhari ada seseorang yang bernama Yazid. Yazid ini menitipkan sedekah ke merbot masjid. Wahai merbot, jika ada orang yang membutuhkan, engkau berikan sedekah ini. Akhirnya tidak lama kemudian ada seseorang yang bernama Ma'an. Ma'an ini anak dari Yazid yang menitipkan sedekah kepada marbot masjid. Ma'an datang dan minta sedekah itu ke marbot masjid. Wahai merbot, aku orang yang membutuhkan, fakir miskin. Maka berikanlah sedekah itu kepadaku. Diberikanlah oleh merbot itu. Kemudian Ma'an
datang kepada ayahnya, wahai ayahku, sedekah yang kau titipkan kepada merbot masjid aku ambil. Ayahnya pun marah, Ma'an, kenapa engkau ambil? Kata Ma'an, ya aku orang yang membutuhkan, aku berhak untuk mendapatkan sedekah ini. Kata ayahnya, tapi kan kamu anak saya, tapi kan saya membutuhkan. Wah, debat tuh antara ayah dan bapak. Kata bapaknya, kamu anak saya. Kata anaknya, saya orang membutuhkan. Akhirnya dua-duanya lapor pada Rasul untuk memastikan siapa yang benar. Maka kata Rasul, ya Yazid, laka ma'a'toita wa ya Ma'an laka ma'akhulta. Wahai Yazid, bagimu apa yang telah engkau berikan. Artinya apa? Engkau dapat pahala. Walaupun sedekah yang engkau berikan tidak sesuai harapan. Harapanmu kan yang ngambil fakir miskin yang lainnya, bukan anakmu. Ternyata yang mengambil anakmu tidak sesuai harapan, tapi engkau sudah dapat pahala. Dan wahai Ma'an, bagimu apa yang engkau ambil, yaitu jadi milikmu. Kenapa? Karena memang engkau fakir miskin. Artinya apa? Artinya tidak ada sedekah yang salah sasaran. Ya. Jadi kalau diniatkan semata-mata karena Allah, itu semua akan tercatat sebagai pahala. Nggak ada istilah salah sasaran. Semuanya akan mendapatkan pahalanya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Sama ketika kita sedekah sama orang, kita ngebantu orang, ngebantu fakir miskin, ternyata bantuan kita disalah gunakan, ya sudah. Tidak perlu kita ungkit-ungkit, tidak perlu kita marah-marah, apalagi menyakiti si fakir miskin itu. Karena tujuan kita semata-mata karena Allah. Ketika kita bersedekah memberikan bantuan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Atid, raqib dan atid sudah membukukan dan sudah mengabadikan sedekah bantuan yang kita berikan. Ya sudah. Kita sudah dapat pahala dari Allah. Nah, itulah urgensi ikhlasun niyah. Pentingnya kita memurnikan niat kita semata-mata karena Allah. Jangan ada karena kepentingan apapun. Ya, kepentingan sebagai manusia saja salah. Apalagi kepentingan-kepentingan yang lainnya, komersialisasi, popularitas dan lain sebagainya, itu tambah salah lagi. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu kisah, saya nggak tahu di sini sudah cerita atau belum saya. Ada satu kisah orang yang bersedekah salah sasaran. Udah ceritain belum? Belum ya. Jadi ada orang sedekah salah sasaran. Nah, kisahnya begini. Satu ketika ada orang yang ingin sedekah. Kemudian lewatlah satu orang laki-laki. Lalu dia memberikan sedekah itu kepada laki-laki tersebut. Akan tetapi keesokan harinya orang-orang mengatakan bahwa kemarin ada pencuri yang mendapatkan sedekah. Mendengar berita ini, informasi ini, maka seorang tersebut pun sedih. Kenapa? Dia merasa sedekahnya salah sasaran. Keesokan harinya dia ingin kembali bersedekah, tapi sebelum bersedekah dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah kali ini tidak salah sasaran. Kemudian lewatlah seorang perempuan dan dia pun memberikan sedekahnya kepada perempuan tersebut. Akan tetapi di keesokan harinya orang-orang berbicara bahwasanya kemarin ada seorang pelacur yang mendapat sedekah. Mendengar informasi tersebut, sedihlah orang yang memberikan sedekah itu, karena dia merasa bahwa sedekahnya salah sasaran. Kemarin sedekah sama pencuri, sekarang sedekah sama pelacur. Sedih. Tapi di keesokan harinya dia ingin kembali bersedekah.
Seperti biasa sebelum bersedekah dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah sedekahku ini tepat sasaran. Setelah berdoa datanglah bapak-bapak. Kemudian orang ini memberikan sedekah pada bapak-bapak tersebut. Si bapak ngambil sedekahnya tapi nggak ngomong apa-apa, diambil pergi, nggak bilang terima kasih, nggak senyum, tapi ngambil sedekahnya langsung pergi. Nah, di keesokan harinya orang-orang kembali berbicara bahwa kemarin ada orang kaya yang mendapatkan sedekah. Mendengar informasi ini, orang tersebut sedih lagi. Kenapa? Karena merasa sedekahnya salah sasaran. Udah 3 kali masalahnya, Pak. Setiap kali sedekah dia salah sasaran. Di tengah-tengah kesedihannya itu dia pun tidur. Dan di dalam tidurnya dia bermimpi melihat malaikat. Pernah ngelihat malaikat gak, Pak? Kalau belum pernah, lihat ke depan. Maksudnya ke sini nih, Pak Haji Kilan maksudnya. Masya Allah. Ngesnya lejuri Jan. Jan, buka HP kamera depan. Nah, kita kembali ke cerita. Orang tersebut akhirnya tertidur, kemudian bermimpi melihat malaikat. Malaikat itu menyampaikan, wahai fulan, ada pesan dari Allah bahwa seluruh sedekahmu diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena sebab engkau bersedekah kepada seorang pencuri, maka si pencuri itu di hari tersebut tidak mencuri. Karena dia merasa tercukupi dengan sedekah yang kau beri. Yang kedua, karena sebab engkau bersedekah kepada si pelacur, maka di hari itu si pelacur tidak melacur. Kenapa? Karena dia merasa terpenuhi dengan sedekah yang kau beri. Dan yang ketiga, karena sebab engkau bersedekah kepada orang kaya, itu orang kaya sebetulnya pelit bin medit bin bool koneng bin meregehese, Pak. Itu pelitnya luar biasa. Tapi karena engkau memberikan sedekah kepadanya, orang kaya itu akhirnya sadar dan hatinya terbuka betapa pentingnya bersedekah dan berbagi. Akhirnya sekarang dia jadi ahli sedekah. Wahai fulan, oleh sebab itulah Allah menerima sedekahmu dan Allah telah mencatat pahalanya sebagai pahala terbaik di sisinya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kebaikan yang sia-sia kalau kita melakukan semua itu karena Allah, ya. Jadi jangan merasa kita punya kebaikan sia-sia. Het hanjakal aing mah mantuan manehna. Enggak ada kata hanjakal. Enggak ada kata sia-sia. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita jangan merasa menyesal, jangan merasa temannya nyesel apa temannya nyesel. Iya, jangan kecewa, jangan ngegerutu. Ya, karena kebaikan kita yang disalah gunakan. Jangan merasa kecewa. Kenapa? Karena sungguh tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, itu poin yang pertama ya. Pentingnya kita memurnikan niat, mengikhlaskan niat, menunggalkan niat semata-mata hanya karena Allah. Jangan ada karena niat-niat yang lainnya. Ya, kita pergi ngaji ya semata-mata niat karena Allah. Jangan ada niat-niat yang lainnya, ya. Saya juga kadang ngajar, namanya orang Pak, pasti ada bisikan, ya. Kadang ketika ngajar ada niat-niat terselip selain Allah. Nah, maka pesan Imam Haddad yang kedua adalah
wa tafaqqudiha wa tafakkur fiha. Kita harus benar-benar memeriksa ya, ngecek, menginterogasi diri kita sendiri sebelum kita melakukan amal tersebut. Jadi dicek, diinterogasi, apakah ada niat selain Allah. Maka kalau tidak ada niat selain Allah atau kecuali selain Allah, aman kita, lanjutkan amal itu. Tapi jika setelah kita periksa, oh ternyata niatnya banyak, niat ngaji ada betul ya, tapi niat-niat pretelannya itu juga banyak. Nah maka tugas kita bukan untuk memutus amal tersebut. Ah saya emang gak jadi kenapa? Karena ada niat selain Allah. Salah. Jangan karena sebab ada niat selain Allah akhirnya kita tidak jadi beramal. Tapi yang betul adalah kita singkirkan niat-niat tersebut. Ya, disingkirkan. Yang tadinya ada niat duniawi, disingkirkan niat duniawinya. Ada niat kepentingan cari nama, hilangkan kepentingan cari namanya. Ada niat selain Allah, apapun itu hilangkan. Setelah dihilangkan, disterilisasi. Nah, yang namanya ikhlas berarti kan mensterilkan niat, begitu ya. Setelah tafakur kita mengidentifikasi ada niat-niat selain Allah, maka tugas kita langsung ikhlas, islah. Dibersihkan, disapu bersih, begitu. Setelah itu langsung apa? Langsung jalankan niat tersebut. Ya. Jadi jangan karena kita ada niat-niat selain Allah akhirnya kita mundur dari amal tersebut, tidak jadi mengerjakannya. Habis sholat isya pengen sholat ba'diyah, akhirnya sebelum sholat ba'diyah kita periksa kolbu kita. Waduh, ini ada niat pengen dilihat sama orang, atau pengen cari perhatian calon mertua. Wah ya kan, ada niat seperti ini nih. Akhirnya apa? Dia tinggalkan ba'diyah isya, nggak sholat. Nah itu salah. Karena kata Abdullah bin Mubarak, tarkul amal li ajli riya'i riya'u. Meninggalkan amal karena takut riya itu adalah riya. Karena apa? Karena jika seseorang beramal karena Allah, pasti dia akan melaksanakannya, mau sendirian atau di depan orang. Nah jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapati diri kita, hati kita, setelah kita mengidentifikasinya, diseken hati kita. Setelah diseken, diidentifikasi, oh ternyata ada niat-niat selain Allah, maka tugas kita bukan meninggalkan amal, tapi kita tugasnya adalah islah wal ikhlas. Dibersihkan, disterilkan. Setelah itu baru beramal. Itu maksudnya ya. Nah jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu poin keberapa? Kedua. Poin ketiga, kaitan niat dan amal itu seperti pondasi dan bangunannya. Jika pondasi satu bangunan kuat, maka bangunannya akan kuat. Tapi sebaliknya, jika pondasi satu bangunan itu lemah, maka bangunannya pun akan lemah, gampang roboh. Itulah analogi yang digambarkan oleh Imam Haddad. Jadi niat itu ibarat pondasi, sementara amal ibarat bangunan. Kalau niatnya benar, maka amalnya benar. Tapi kalau niatnya salah, maka amalnya pun salah. Dan dalam konteks ibadah, jika satu ibadah dimulai dengan niat, maka ibadahnya sah. Tapi jika satu ibadah tidak dimulai dengan niat, maka ibadahnya tidak sah. Ibarat bangunan tanpa ada pondasi, roboh, Pak. Betul ya? Nah, maka yang namanya niat itu adalah pondasi amal.
Kalau amal tidak ada niatnya sama dengan bangunan tidak ada pondasinya, atau ada pondasinya tapi pondasinya rapuh. Itulah ibarat niat yang tidak benar, niat yang buruk, niat bukan karena Allah. Ada niat tapi tidak karena Allah. Ibarat bangunan yang pondasinya sangat rapuh, maka bangunannya pun tidak akan kokoh dan akan segera roboh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Apa dalilnya? Nah, di sini Imam Haddad mencantumkan dalil, yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sekarang kita bahas metodologinya dulu ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal dengan niat. Kira-kira keharti nggak tuh bahasa seperti itu? Nggak keharti, Pak. Sesungguhnya amal dengan niat. Karena dua-duanya jauhar. Dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika, dua-duanya benda. Amal dan niat. Ya, tembok dan tembok, batu dengan batu, nggak keharti, Pak. Nah, maka cara memahaminya gimana? Pakai satu pendekatan mantik, pendekatan usul fikih juga, yang disebut dengan dalalatul iqtidha, atau bahasa lainnya iqtidhaun nas. Bahasa Indonesianya adalah makna sisipan. Artinya apa? Di dalam ucapan innamal a'malu binniyat ada kata sisipan. Apa sisipannya? Sihatu. Nah, ini yang dihapus. Jadi bahasa aslinya seperti ini. Innama sihatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal mustaqirrun binniyat, yaitu tergantung kepada niatnya. Kalau kata-katanya seperti itu, keharti nggak? Faham ya? Sesungguhnya sahnya sebuah amal tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ada, sah. Tidak ada niat, tidak sah. Kan keharti ya? Nah, itu namanya pendekatan dalalatul iqtidha, atau bahasa lainnya iqtidhaun nas. Ini dibahas di dalam ulumul Quran, usul fikih, ilmu mantik, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk dari ilmu logika, ilmu untuk memahami teks, atau juga disebut ilmu semantik. Ya, semantikue. Nah, kalau bahasa apanya tuh? Bahasa Jerman atau bahasa apa begitu ya? Saya contohkan. Ini kita masuk ilmu metodologi memahami teks dulu ya. Pernah dengar tukang sate kalau keliling? Dulu kan ada sate keliling tuh ya, sate Marangi. Sekarang masih ada nggak? Masih ada ya. Tukang sate keliling ketika menjajakan satenya bilang gimana? Sate, sate, teh sate, gitu. Sate-sate, apa maksudnya? Maksudnya itu saya jualan sate, saya jualan sate. Tapi kan kepanjangan kalau bilang begitu. Jadi bilangnya sate-sate, sate-sate. Itu dalam ilmu metodologi ulumul Quran, usul fikih, mantik, namanya dalalatul iqtidha atau iqtidhaun nas, makna sisipan. Betul ya? Teh sate, artinya saya jualan sate. Nah, begitu. Jadi saya jualan dihapus, tinggal teh satenya saja, begitu. Atau sekarang apa misalkan yang jualan keliling? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, nyoy nyoy, oh gitu. Tahu bulat. Artinya apa? Saya jual tahu bulat. Saya jual tahu bulat. Ini dihapus, disingkat. Ya, jadi tahu bulat.
Apalagi contoh yang lain? Hah? Illallah, illallah, illallah. Ya, termasuk itu ya. Kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Yaitu termasuk la ilahanya dihapus. Atau bisa disisipkan la. Artinya itu makna yang disingkat begitu ya. Atau contoh dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya lupa ini surat apa, ayat berapa. Tapi bunyi ayatnya begini, was'alil qaryah, dan hendaklah engkau bertanya kepada kampung tersebut. Namanya kampung kan pohon, tanah, batu, begitu ya komponennya. Kita suruh nanya tanah, suruh nanya batu, suruh nanya pohon, keharti nggak? Was'alil qaryah, hendaklah engkau bertanya kepada kampung. Kan gak keharti. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu hendaklah engkau bertanya kepada penduduk kampung tersebut. Was'al ahlal qaryah. Itu kata para ulama. Jadi was'alil qaryah maknanya adalah was'al ahlal qaryah. Mungkin kalau majaz ini namanya majaz mursal ya, kalau salah ya. Was'alil qaryah ai was'al ahlal qaryah, hendaklah engkau bertanya kepada penduduk kampung tersebut. Jadi penduduknya itu dihapus. Jadi hendaklah engkau bertanya kepada kampung tersebut. Ini namanya dalalatul iqtida, atau bahasa lainnya iqtidaun nas ya. Itu praktek di Al-Qur'an seperti itu banyak ya. Di dalam Al-Qur'an itu banyak satu ayat yang harus kita pahami dengan pendekatan iqtidaun nas atau dalalatul iqtida. Cuman saya cukupkan itu saja contohnya, was'alil qaryah. Was'alil qaryatal lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Wah, itu keren tuh kalau bahas ayat itu ya, tentang larangan bagi orang Yahudi untuk mencari ikan di hari Sabtu. Tapi ternyata di hari Sabtu itu banyak ikan. Ya, setiap kata orang-orang Yahudi, setiap kali kita enggak nyari ikan, ikannya pada banyak banget muncul di permukaan, ngeledek banget gitu. Giliran enggak hari Sabtu pada ngilang ikannya. Akhirnya orang Yahudi melanggar perintah Allah. Mereka ngejala, mancing ikan, ngambil ikan di hari Sabtu. Itu ada kisahnya, kapan-kapan kita ceritakan. Nah, jadi seperti itu. Contohnya was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung tersebut. Nah, contoh hadisnya ini, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Apa maksudnya? Maksudnya innama sihhatul a'mali bin niat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal tergantung niatnya. Cuman lagi-lagi ini kembali ke ijtihad ya. Yang ngomong begitu Imam Syafi'i soalnya. Innama sihhatul a'mali bin niyat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal dengan niat. Artinya apa? Kalau nggak ada niat maka tidak sah amal. Maka kata Imam Syafi'i, wudu kalau tidak diawali dengan niat maka wudunya tidak sah. Ya. Beda kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, wudu nggak pakai niat sah. Karena rukun wudu cuma 4. Apa rukun wudu yang 4? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Qur'an cuma ngomong 4 kata Imam Hanafi. Jangan nambah-nambahin. Niat tambahan.
tertib tambahan. Di Al-Quran cuma 4. Lalu bagaimana Imam Abu Hanifah menafsirkan hadis ini? Kata beliau begini, innamal a'malu binniyat. Maknanya innama kamalul a'mali binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal yaitu dengan niat. Jadi bukan sahnya amal, tapi sempurnanya amal. Artinya kalau satu amal dimulai dengan niat, amalnya sempurna. Kalau tidak dimulai dengan niat, ya tetap sah walaupun tidak sempurna. Begitu penafsiran Imam Abu Hanifah. Ya, cuman Imam Abu Hanifah membolehkan wudhu saja yang tidak butuh niat. Kalau sholat tetap butuh niat. Ya. Nanti itu berkaitan dengan cara istinbat hukumnya Imam Abu Hanifah berkaitan dengan nasikh mansukh, apakah sunnah boleh menasakh ayat Quran atau tidak. Itu nanti khilaf di antara ulama. Kita nggak bahas itu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang innamal a'malu bin niyat, dan itu pun versi Imam Syafi'i. Kata beliau, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya sahnya sebuah amal tergantung niat. Cuman ini jangan dipukul rata ya, karena nanti metode Imam Syafi'i dan metode Imam Abu Hanifah dalam istinbat hukum itu berbeda. Jangan pukul rata. Artinya begini, jangan kita dengar, kata Imam Abu Hanifah tidak butuh niat, semua ibadah nggak pakai niat. Nggak gitu juga, beliau ada metodologi khusus ya dalam hal tersebut. Fa'alaika an la taqula qawlan wa la ta'mala amalan wa la ta'zama ala amrin illa wa takunu nawiyan bidzalika taqarruba ila Allah. Pesan Imam Haddad, jangan engkau mengucapkan satu ucapan dan jangan melakukan satu perbuatan, jangan pula bertekad melakukan suatu melainkan prioritasnya, niat utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah.